teman-teman bisa lihat chattingan barusan. Jadi gue baru dapat inbox di TikTok yang chattingannya seperti itu. Dan gue rasa chattingan yang seperti itu satu dari sekian banyak ya. Bahkan dari tahun 2016-17 sudah banyak banget dapat chat-chat yang seperti itu. Tentunya gue bisa merasakan apa yang dirasakan sama yang ngechat seperti itu, atau sama trader yang alami situasi seperti itu. Karena gue pun pernah mengalami hal yang sama di tahun 2019 ya. Di tahun 2019 bahkan jauh lebih besar daripada itu kerugian yang gue alami. Saat itu proses dimana gue tuh masih benar-benar mengembangkan research ya di tahun 2019 itu. Untuk metode mungkin sudah banyak, ada beberapa metode yang udah gue gunakan masih terkait dengan candlestick pattern juga. Cuma karena kemauan gue adalah gimana caranya membaca pasar ini jauh sebelum harganya itu terbentuk atau struktur market itu terbentuk. Tapi poin di video ini bukan itu yang mau gue sampaikan. Di akhir chattingan itu, karena yang gue lihat penyakitnya, gejalanya si trader ini, abang yang chat tadi, itu lebih kepada cash management atau manajemen keuangan dan psikologis. Maka dari itu gue nggak ada tempat rekomendasi yang lain selain di Traders Family ya. Walaupun kita berbeda komunitas, tapi kita juga harus akui bahwa sisi positif dari Trader Family di antara yang lain ya, di antara yang lain. Ini kalau kita bicara komunitas nggak ada. Kayaknya untuk urusan psikologis, urusan manajemen keuangan, manajemen trading plan yang bagus ya Trader Family. Kalau ada yang lain, kayaknya pendapat gua kayaknya belum ada yang bisa menyamai konsistensi, kemudian metode disiplin yang memang diterapkan di komunitasnya Trader Family. Kemudian di chatting itu masih ada lanjutan lagi, cuman memang gue nggak tampilkan. Jadi lanjutannya lebih ke fungsinya DOM itu lebih kemana gitu nah. Karena kita juga sebuah komunitas yang memang untuk saat ini kita memang belum terlalu seperti dulu yang dimana kita bisa keliling ya. Kalau dulu kita keliling ke beberapa kota di Indonesia dan berlangsung setiap 5 bulan sekali ya. Di situ gue lebih mempertegas bahwa kalau untuk urusan teknikal, analisis, mungkin kita bisa memberi jaminan ya. Bahkan kita bisa memberikan win rate yang mungkin terukur untuk menghadapi kerasnya pasar, khususnya XAU/USD ya. Tapi kalau udah bicara cash management, psikologis, jatuhnya tuh kita cuma bisa kasih teori doang. Dan gue yakin teman-teman yang dengar video ini tetap berpendapat yang sama. Maka dari itu terkadang kita juga mungkin bisa dibilang bosan ya kalau dengar ada misalkan pendapat-pendapat tentang teori keuangan, money management, atau psikologis. Yang poin yang didapat dari teori-teori seperti itu apa? Yang pertama yang kita temukan adalah lebih kepada ketakutan. Jadi pada akhirnya nanti sebenarnya ini mentalnya yang belum ada, tapi dalihnya manajemen keuangan gitu loh. Karena gue juga pernah sampaikan di trading ini terlalu aman juga nggak bisa juga, terlalu safety juga nggak bisa juga. Sedangkan kita memperbesar modal yang mencari keuntungan, terlalu aman juga ya kita nggak dapat untung. Karena ada banyak trader yang untung $1, profit cuma $2, udah TP, itu juga udah salah ya kan. Makanya teori manajemen keuangan dan psikologis ini betul-betul butuh ketegasan, kedisiplinan yang nggak hanya sebatas teori. Makanya di bagian yang itu kayaknya gue lebih baik serahkan itu kepada yang memang teruji, yang memang bagus, dan itu gue akui hanya ada pada komunitas Trader Family. Jadi sekali lagi gue tegaskan, kalau untuk bicara technical analisis, metode analisa, teknik, kemudian cara menganalisa, gue sangat percaya diri
bisa menyajikan itu dan bisa menyediakan itu dan bisa membantu teman-teman dari sisi technical analysis ya. Tapi kalau untuk di bagian yang itu mungkin secara teori gue bisa, tapi untuk benar-benar mengobati kayaknya lebih baik gue angkat tangan aja ya kan, karena memang itu bagian tersulit. Kadang tuh gak sedikit juga kita lihat beberapa forum-forum yang menjanjikan seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu ya. Ending-endingnya ya orang-orang juga rungkat juga ending-endingnya ya kan, karena memang itu bagian tersulit ya. Memang kita harus berikan kepada yang memang sudah ada kompetennya di situ ya. Siapa lagi kalau bukan trader family di Indonesia hari ini yang memang teruji, terukur untuk bagian yang itu ya. Nah, mungkin itu aja video singkat malam hari ini sebelum tidur. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran buat semua sahabat pena.